Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman santri Madin yang dirahmati oleh Allah. Kembali lagi bersama saya Ustadz Musin di mata pelajaran Tarikh. Terakhir di mata pelajaran Tarikh kita sudah belajar tentang khalifah yang pertama, yakni Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan hari ini kita akan belajar tentang khalifah yang kedua, yakni Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah seorang pemimpin yang sangat luar biasa, ya, sama seperti Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab ini juga banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau, ya. Nah, bagaimana kisahnya? Berikut penjelasan selengkapnya. Yang pertama kita mengenal dulu siapakah Umar ini. Nah, Umar memiliki nama panjang, yakni Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Terus lahir di Mekah pada tanggal 26 Zulhijjah tahun 581 Masehi, atau selisih 10 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Umar ini salah satu keturunan dari Bani Adi, ya. Jadi Bani Adi ini adalah salah satu rumpun dari suku Quraisy di Mekah. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Mahzumi al-Quraisy, kemudian ibunya bernama Hantamah bin Hashim. Kepribadian Umar, ya, watak dari Umar ini adalah keras, ya, pemberani dan juga memiliki kedisiplinan yang tinggi. Jadi karena kepribadiannya tersebut, rakyat Mekah menjuluki Umar dengan julukan singa padang pasir. Keren sekali, ya. Terus selanjutnya, sebelum masuk Islam, ya, Umar adalah seorang yang sangat menentang ajaran Nabi Muhammad SAW, ya, sama seperti penduduk Mekah yang lain, ya. Yang pertama kali saat Muhammad ini memperkenalkan ajaran Islam ini, penduduk Mekah sangat-sangat menentang ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, termasuk Umar bin Khattab ini. Kemudian Umar adalah seorang pegulat yang perkasa, ya, dan juga sering menjadi jawara gulat di Mekah, ya. Jadi Umar ini adalah salah satu orang dari penduduk Mekah yang paling kuat, ya, yang punya fisik yang kuat, pandai bergulat juga, gitu. Dan Umar ini selain punya watak yang keras, juga beliau ini adalah seorang yang bengis dan kejam, ya. Didasari oleh peristiwa. Jadi Umar ini pernah suatu ketika, ya, sebelum masuk Islam itu pernah mengubur hidup-hidup anak perempuannya, ya, karena merasa malu, ya. Ini sesuatu yang umum terjadi di Mekah, ya, yang terjadi di penduduk Quraisy, ya, karena penduduk Quraisy, ya, termasuk Umar ini merasa malu kalau memiliki anak perempuan, ya, karena anak perempuan ini tidak bisa diajak untuk berperang, ya, tidak bisa diajak untuk berdagang, ya, punya fisik yang lemah juga, ya. Jadi malu, ya. Banyak penduduk Mekah yang juga dengan kejinya membunuh anak perempuannya, ya, dan merasa bangga kalau punya anak laki-laki. Ini tipikal orang-orang Quraisy, ya, orang-orang Mekah pada waktu itu, ya, termasuk Umar sendiri, ya. Sebelum masuk Islam, inilah yang dilakukan oleh Umar, ya, sangat keji, sangat bengis, ya, anaknya sendiri dikubur hidup-hidup. Nah, kita tahu sendiri kan tadi, Umar ini memiliki sifat yang keras, bengis, kejam, ya, sangat menentang ajaran Nabi Muhammad, gitu. Bagaimana bisa, ya, orang seperti ini bisa masuk Islam, ya? Ada suatu cerita, ya, suatu ketika Umar ini mengetahui adiknya masuk Islam, ya. Ya, Umar yang dikenal sangat menentang Islam tahu kalau salah satu keluarganya masuk Islam, ya. Begitu
tahu bahwa adiknya masuk Islam, Umar ini langsung menemui adiknya di rumahnya ya. Singkat cerita, saat di rumah adiknya ini, Umar menemukan suatu lembaran yang bertuliskan ayat suci Al-Qur'an, yakni Quran surat Toha ayat 1 sampai 8 ya. Jadi silakan nanti teman-teman bisa membaca di Quran surat Toha surat ke-20 ya, ayat 1 sampai 8. Nanti dibaca bagaimana isinya. Dan setelah membaca ayat ini ya, Umar yang dikenal keras, yang dikenal bengis, yang dikenal kejam, menentang ajaran Nabi Muhammad, ini berubah 180 derajat ya, menjadi menjadi orang yang baik gitu. Jadi saat pertama kali membaca ayat ini, Umar ini menangis dan langsung mengutarakan keinginannya untuk bertemu Nabi Muhammad dan masuk Islam ya. Nah, setelah Umar ini masuk Islam ya, kesulitan-kesulitan umat Islam saat awal-awal menyebarkan agama Islam ini jadi berkurang drastis ya, karena tidak ada yang berani mengganggu umat Islam lagi ya setelah Umar bin Khattab ini masuk Islam, karena Umar ini kuat ya, punya visi yang kuat, pandai bergulat. Jadi tidak ada penduduk kota Mekah lain yang berani berselisih dengan Umar ya. Jadi suatu keuntungan yang luar biasa ketika Umar ini bisa masuk Islam. Nah, seperti apa masa saat Umar menjadi khalifah? Ya, jadi Umar ini menjadi khalifah pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi ya, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah, saat menjadi khalifah, setelah menjadi khalifah, Umar ini mendapatkan gelar dari orang-orang beriman, yakni gelar Amirul Mukminin ya, yang berarti panglima orang-orang beriman atau pemimpinnya orang-orang yang beriman. Dan setelah menjadi khalifah ini, Khalifah Umar bin Khattab ini dikenal sangat dekat dengan rakyatnya ya. Salah satu contohnya itu Umar pernah menemui seorang ibu dengan anak-anaknya yang menangis karena kelaparan gitu. Melihat hal itu ya, Umar merasa tersentuh ya. Setelah melihat ibu dengan anak-anaknya yang kelaparan itu, langsung beliau menuju ke gudang penyimpanan logistik lah istilahnya ya, penyimpanan gandum milik negara ya. Beliau mengambil sendiri bahan makanan dari gudang tersebut, dipikul sendiri oleh Umar, langsung diberikan kepada ibu tersebut. Ya, ini dari cerita ini bisa kita ketahui betapa luar biasanya ya Umar, sangat perhatian dengan rakyatnya ya, makanya dikenal sangat dekat dengan rakyatnya, sangat perhatian dengan rakyatnya gitu. Dan saat menjabat khalifah ya, Umar ini juga masih tetap memegang prinsip hidup yang sederhana ya. Tidak seperti raja-raja pada masa itu yang berkehidupan serba mewah, berfoya-foya ya. Umar ini tetap walaupun menjadi khalifah, menjadi pemimpin, memiliki wilayah yang sangat luas, tetap saja prinsip hidup yang sederhana ini tetap dipegang oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nah, sama seperti Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab ini juga melakukan ekspansi ya, melakukan perluasan wilayah, melakukan perluasan pengaruh Islam ke seluruh penjuru Arab ya, dan meneruskan perjuangan dari Abu Bakar As-Siddiq. Dan cukup signifikan ya perluasan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ya. Kalau dulu semasa Abu Bakar ya, Abu Bakar mampu menaklukkan wilayah-wilayah Romawi di Arab, kemudian juga bisa menaklukkan Persia ya. Jadi masa Khalifah Umar ini Islam mampu merebut wilayah Mesir ya, sampai ke
barat, dilanjutkan ke barat ya sampai kalau sekarang kita mengenal Libya ya, negara Libya ya, kota Tripoli ya, Libya bagian utara, di kota Tripoli ya, ibu kotanya Libya, sampai ke perbatasan negara Tunisia ya, itu sangat jauh ya di Afrika Utara. Terus ke utara sampai ke hampir Laut Kaspia ya, hampir Laut Kaspia di kalau sekarang ya negara Armenia, Georgia ya gitu. Terus ke selatan sampai ke perbatasan India. Kalau sekarang ya negara Pakistan sama Afghanistan ya. Ini betapa luasnya wilayah yang bisa ditaklukkan oleh Umar ya. Hanya dalam beberapa tahun Khalifah Abu Bakar dan Umar ini bisa menguasai wilayah yang begitu luas. Bahkan ini wilayah ini lebih luas dari wilayah negara kita ya, negara kita Indonesia ini. Jadi luar biasa sekali ya. Terus seperti apa kebijakan Khalifah Umar ini saat menjabat gitu. Yang pertama, ini Umar ini membangun Dewan Syura ya, atau Dewan Permusyawaratan ya, yang berfungsi untuk memberikan masukan-masukan soal bagaimana membuat suatu kebijakan ya. Jadi Umar ini tidak otoriter gitu ya, tidak seenaknya sendiri mengatur negara, tapi beliau membuat suatu Dewan Syura yang bertugas untuk bagaimana memberikan masukan-masukan dalam mengambil suatu kebijakan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, Umar membagi kekuasaan Islam yang begitu luas tersebut menjadi ke dalam 8 provinsi ya, yang masing-masing provinsi dipimpin oleh seorang wali ya, atau gubernur kalau kita kenal sekarang. Yang ketiga juga mengganti pendapatan tentara yang sebelumnya didapat dari harta rampasan perang ya, atau ghanimah ya. Ini diganti dengan gaji tetap ya. Kalau dulu di masa Rasulullah, terus juga di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, pendapatan tentara itu ya dari rampasan perang ya, dari emas, dari ladang gitu, dari tanah yang dikuasai gitu. Tetapi saat masa Umar ini diganti dengan gaji tetap ya, yang diambil dari kas negara. Sedangkan ghanimah ini masuk ke kas negara ya, ya untuk kesejahteraan masyarakat gitu. Nah, terakhir wafatnya Khalifah Umar bin Khattab. Nah, menjelang wafat ini Umar membentuk suatu kelompok panitia kecil ya, yang bertugas untuk memilih khalifah yang nantinya akan mengganti Umar bin Khattab ya. Panitia ini terdiri dari 6 orang sahabat, yakni Abdurrahman bin Auf, Tolhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Dan panitia kecil ini diketuai oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, singkat cerita ya, dari hasil permusyawaratan kelompok kecil ini dipilihlah Khalifah ketiga pengganti Umar, yakni Utsman bin Affan ya. Utsman bin Affan. Dan dalam sejarah Islam inilah pemilihan khalifah dari panitia ya, pertama kali dilakukan ya. Dulu Abu Bakar menjadi khalifah karena diangkat oleh mayoritas umat Islam. Kemudian saat Umar menjadi khalifah itu karena diangkat langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian di masa Umar ini Umar membuat panitia kecil untuk mencari sosok yang tepat untuk menjadi pengganti Umar ya, untuk menjadi khalifah gitu. Dan inilah panitia kecil pertama yang pernah dilakukan oleh dalam sejarah umat Islam. Nah, Khalifah Umar bin Khattab ini menemui ajalnya pada tanggal 25 Zulhijjah tahun 23 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 644 Masehi ya, akibat dibunuh oleh seorang kafir Persia bernama Abu Lu'lu' saat Khalifah Umar melaksanakan subuh.
melaksanakan sholat subuh ya. Dan pembunuhan ini dilatar belakangi oleh dendam kepada Khalifah Umar ya. Jadi Abu Lu'lu' ini adalah dulunya seorang tentara Persia yang menyimpan dendam kepada pemimpin umat Islam karena wilayahnya ditaklukkan ya. Nah, saat Abu Lu'lu' ini ditawan oleh umat Islam dan menjadi budak, dibawa ke Mekah dan dijadikan budak di sana. Kemudian saat punya kesempatan ya itu melakukan pembunuhan ya, membunuh Umar bin Khattab. Nah, sekian ya pelajaran tarikh pada hari ini. Silahkan teman-teman untuk mengulang kembali video ini, difahami dengan benar. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.